Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena berkat kemurahan-Mu yang Tuhan selalu limpahkan bagi kami. Kembali kami ada saat ini karena anugerah-Mu, dan kami percaya Tuhan punya rencana yang baik buat kami. Kembali saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah kami Tuhan supaya kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Kejadian pasal 17 ayat 17 sampai 19. Tertulis demikian. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapan-Mu. Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarah lah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu. Dan engkau akan menamai dia Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita punya Tuhan yang Maha Kuasa dan sanggup melakukan hal-hal yang tidak mungkin menurut pemikiran kita. Mujizat demi mujizat masih terjadi sampai hari ini. Ada orang-orang yang sudah divonis tidak akan bisa sembuh, tapi oleh kuasa Tuhan mengalami kesembuhan secara ajaib. Ada orang-orang yang diikat kuasa roh jahat bertahun-tahun, namun dilepaskan oleh Tuhan. Ada yang mengalami penyakit mental begitu lama, tapi mengalami pemulihan secara mujizat. Kekuasaan Tuhan tidak dapat dibatasi oleh kelemahan kita. Kekuasaannya melebihi segala penyakit, kelemahan, kuasa kegelapan, dan berbagai persoalan kita. Dan kuasa Tuhan yang teramat ajaib itu dapat terjadi dalam hidup kita, asalkan kita datang kepadanya, percaya dan berserah pada kuasanya. Dalam Kejadian pasal 17 ayat 18-19 ini, di situ Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapan-Mu. Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarah lah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Abraham sudah sampai pada titik di mana ia merasa bahwa tidak perlu lagi melihat mujizat Tuhan, karena sudah ada Ismail yang dilahirkan oleh Hagar. Bagi Abraham, mujizat itu tidak mungkin terjadi atas istrinya, sebab Sarah sudah tua, sudah berumur 90 tahun, dan tidak mungkin lagi bisa punya anak sebab sudah mati haid. Itu sebabnya Abraham berkata di ayat yang ke-7, mungkinkah Sarah melahirkan anak? Janji Tuhan atas Abraham dan Sarah terasa terlalu memakan waktu untuk terwujud. Mereka sudah menunggu begitu lama, tapi belum juga mengalami apa yang Tuhan firmankan. Setelah Abraham dan Sarah mengambil inisiatif sendiri, dengan menolong diri mereka sendiri menurut logika mereka, sehingga mereka mendapatkan keturunan melalui Hagar. Di saat itulah datang firman Tuhan berbicara kepada Abraham untuk meneguhkan imannya kembali yang sudah mulai lemah. Tuhan mau agar Abraham percaya kepada janjinya, meskipun kelihatannya sangat mustahil. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan punya cara-cara seperti cara Abraham dan Sarah, maka Tuhan bukanlah Tuhan yang Maha Kuasa. Justru dalam kemustahilan, Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Dan di situ nyata
bahwa janji firman-Nya ya dan amin. Pasti akan terjadi sekalipun situasi kelihatannya mustahil. Janji firman Tuhan masih berlaku sampai hari ini untuk saudara dan saya. Dan janjinya itu pasti digenapi dalam hidup kita. Bagian yang perlu kita lakukan hanyalah percaya kepadanya. Tuhan Yesus katakan, tidak ada yang mustahil baginya dan bagi orang yang percaya. Kalau ada di antara saudara yang saat ini sedang mengalami masalah, baik dalam kesehatan, dalam keuangan, dalam pekerjaan, dalam keluarga, mungkin ada persoalan berat yang sedang dihadapi. Mari percaya janji firman Tuhan. Jangan pikirkan solusi menurut pikiran kita sendiri. Percayalah kepada Tuhan dan andalkan Dia. Perkatakan firman-Nya. Pujilah Tuhan, bersyukurlah selalu kepadanya, dan nantikan Tuhan untuk bekerja menggenapi janjinya dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa untuk firman-Mu. Kembali kami dikuatkan, kami mendapatkan sukacita lewat kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur karena Engkau Tuhan adalah Allah yang Maha Kuasa. Engkau sanggup melakukan segala perkara. Dan janji-Mu itu pasti. Janji-Mu akan tergenapi. Sekalipun situasi yang kami alami kelihatannya mustahil. Kami percaya mujizat-Mu terjadi atas kami. Ada kesembuhan, ada pemulihan, ada pertolongan Tuhan yang ajaib yang kami alami. Dalam pergumulan kami, dalam persoalan kami, mujizat-Mu itu nyata. Kuatkan kami Tuhan untuk selalu percaya dan menantikan pertolongan-Mu dengan sabar menurut waktu-Mu Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkati kami sepanjang hari ini. Jadikan kami berhasil dalam segala tugas aktivitas kami. Dan biarlah hidup kami menjadi berkat kesaksian bagi banyak orang. Kami percayakan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya rencana-Mu yang indah terjadi atas setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.